hujan juga bro, hujan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya teman-teman semua dengan kami Peternakan Sederhana tentunya. Ini langsung latarnya langsung pasar tradisional Goa ya, Sungguh Minasa. Karena di sini kita mau nyari asis citrit ya, sintrun ya teman-teman semua, untuk nyemprot lantai kandang kita, karena lantai kandang kita yang di tempat terbuka itu kena hujan kemarin jadi bau, dan yang kita buang di pinggir-pinggir kandang juga. Jadi kita mau cari dulu hasil citrit di toko kue ini teman-teman semua ya. Ada sintrun tak? Sintrun. Ya, kira kita dapat asis citritnya ya, citrunnya. Oke, beres asis citritnya. Lanjut kita mau ke poultry shop langganan kita ya teman-teman semua. Poultry shop tempat kita membeli pakan dan obat-obatan. Tempat beli kita konsentrat ya. Teman-teman, di depan ini adalah jembatan kembar. Salah satu ikonnya Sungguh Minasa Goa. Ini kalau yang begini memang nggak nyala lampunya, tapi kalau teman-teman malam datang ke sini ya nyala lampunya dan cantik sekali tentu. Nah, yang di seberang itu, yang seberang kanan itu, yang di seberang kanan itu adalah jembatan menyeberang satunya ya. Jadi makanya dinamakan jembatan kembar, karena ada dua jembatan yang sama tetapi terpisah. Makanya dinamakan jembatan kembar, dua-duanya sama. Salah satu ikonnya Goa ya teman-teman semua. Kalau sore di sini nih gila macetnya. Ini sebentar lagi jam 5, karena ini sekarang sekitar jam 4 ya teman-teman semua. Nanti sekitar jam 5 sore ini saat orang-orang pulang dari kantor, pulang kerja. Nah ini parah ya macetnya di sini karena jalanannya sempit, dan ini akses satu-satunya pergi ke luar kota Sungguh Minasa menuju ke kota-kota selanjutnya, yaitu seperti Takalar, Jeneponto, Bulukumba, Bone dan sebagainya. Sinjai lewat sini bisa semua. Jadi ini salah satu jalur keluar kota. Jadi ini jalan poros keluar kotanya ya teman-teman semua. Poros keluar kotanya Goa. Oke, kita akan ke poultry shop pelangganan kita. Kita akan membeli CRD komplek. Kemudian kita akan beli juga Neomeditril ya teman-teman semua.
untuk pernapasannya, karena kemarin itu amonia betul-betul naik dan ini jadi pemicu penyakit-penyakit lainnya karena hujan kemarin, jadi bau amoniaknya naik dan ini jadi pemicu penyakit lainnya seperti CRD. Karena saya lihat kemarin mulai ada yang bengkak matanya ekor, kita akan beli CRD kompleks juga dan Neomeditrin. Dan ada CRD kompleksnya. Hah? Sembarang apa yang pokoknya ada CRD lah. Jangan yang kecil saja. Ada yang tablet juga. Ortopednya satu. Kita ada Oke, lanjut kita ke kandang ya teman-teman semua. Tapi sebelum ini perjalanan jauh teman-teman semua ya. Saya dari rumah pergi kandang itu sekitar 25 km. Di sana ada Om yang bantu-bantu, itu Om andalan gue itu. Biasa bantu-bantu di kandang kita. Nah, kalau jarak dari rumah ke kandang itu sekitar 25 km, jadi saya berdomisili di Goa, Sungai Minasa, sedangkan kandang rumah Om itu sudah masuk di Kabupaten Takalar ya teman-teman semua, jadi 20 sampai 25 km dari rumah. Terus cerita sedikit tentang kejadian kita di saat musim pancaroba ini ya teman-teman semua. Dari awal kita akan ceritakan. Pertama, teman-teman semua tahu bahwa ayam kita, ayam yang sudah besar itu, yang sudah bertelur, memang tanpa vaksin sama sekali ya teman-teman semua. Jadi rentan sekali terhadap penyakit, rentan sekali terhadap serangan virus, bakteri dan sebagainya, bahkan amonia dan sebagainya sebagai pemicu penyakit-penyakit lainnya, sangat rentan sekali. Jadi ketika kemarin, dan teman-teman lihat ya, air ini di sekitaran jalan juga banyak karena ini lagi turun hujan lagi. Hujan panas, ini lagi musim pancaroba. Jadi ayam-ayam kita yang ada di kandang kaget teman-teman semua ya, karena bau amonia yang tinggi. Kenapa bisa bau amonia yang tinggi? Dalam kandang sebetulnya tidak bau ya teman-teman semua. Di dalam kandang yang ada atapnya itu tidak ada bau amonia di situ. Jadi kenapa bau amonia ada? Itu karena kalau teman-teman lihat video-video kami yang dulu, biasa kami membuang kotoran ayam itu di sekitaran kandang ya teman-teman semua, ada di dekat-dekat kandang. Kemudian ini yang pertama. Dan yang kedua karena teman-teman lihat di kandang luar itu, kandang yang tidak ada atapnya. Nah di situ kan banyak juga kotoran ayam ya. Jadi ayam-ayam kita juga buang kotoran di situ dan itu banyak juga. Jadi ketika musim hujan, kotoran-kotoran ayam ini tersiram lagi
hujan, makanya jadi amonia ya teman-teman semua. Jadi amoniaknya naik. Akhirnya karena amonia naik, diikuti oleh penyakit-penyakit lainnya ya teman-teman semua, seperti CRD. Ini saya lihat ada matanya bengkak, kepalanya bengkak, sekitaran mata dan telinga itu ada yang bengkak juga. Jadi berbagai macam penyakit akan ikut, makanya kita harus antisipasi. Kemudian kita akan urutkan dulu apa langkah-langkah yang perlu kita lakukan. Nah, yang pertama, langkah yang perlu kita lakukan adalah kita akan membersihkan kandang ya teman-teman. Jadi meskipun kita akan obati, kalau kita tidak lakukan perbaikan di kandang seperti sirkulasi udara, bau amonia dan sebagainya, meskipun kita lakukan pengobatan, tetap saja Pak, terbuka Pak, terbuka. Nah, meskipun kita lakukan pengobatan dan sebagainya, kalau kita tidak perbaiki dulu keadaan kandang, tentunya itu tidak akan gunanya ya. Makanya yang perlu kita lakukan pertama adalah memperbaiki kondisi kandang dulu. Jadi kemarin sudah mulai kita kotoran-kotoran ayam dan sekitaran kandang sudah kita timbun pakai tanah. Kemudian langkah awalnya kita semprot pakai citron ya, asid citron yang tadi kita beli, kita campur air, kita semprotkan itu dulu, kemudian kita timbun tanah dan kita semprot lagi. Jadi kalau perlu tiap hari akan kita semprot dulu pakai asid citron dan airnya. Kemudian setelah kita semprot asid citron dan airnya sudah beres tentang dengan bau amoniaknya, selanjutnya jangan pernah lagi buang kotoran di dekat kandang ya teman-teman semua. Boleh di dekat kandang, tapi gali dulu kemudian timbun. Jadi ketika musim hujan datang tidak akan jadi bau amoniaknya. Yang pertama yang kita lakukan ya teman-teman semua, memperbaiki sirkulasi kandang, memperbaiki udara di sekitaran kandang. Terus yang kedua yang kita lakukan adalah memperbaiki kondisi kandang yang kedua, yaitu kita akan semprot disinfektan pagi. Jadi pagi kita semprot disinfektan, kita pakai yang organik ya teman-teman semua, jadi aman untuk ayam kita meskipun kena semprot langsung atau bahkan tempat makan, tempat air minum kena juga tidak masalah karena ini organik. Tapi teman-teman harus perhatikan takarannya ya teman-teman semua, karena kalau meskipun ini organik, kalau terlalu banyak nanti jadinya juga akan mengganggu kesehatan ayam. Makanya kita perhatikan aturan pakai yang ada di bungkusnya, yang ada di kemasannya ya teman-teman semua. Oke, setelah pagi kita semprot disinfektan kandangnya, sore kita semprot lagi asid sitrit ya teman-teman semua, asid sitrit dan air. Jadi ya tidak-tidaknya di dalam kandang juga ada bau sedikit karena tempias air dan sebagainya supaya hilang. Ini untuk memperbaiki kondisi kandang pertama yang kita lakukan. Kemudian untuk ayamnya ya teman-teman semua, untuk ayamnya karena kita kemarin sudah mulai kita terapkan, jadi kita masak empon-pon ya, kita tidak belanja empon-pon hari ini, kunyit, kunir, temulawak, jahe, asam jawa dan gula merah. Kita tidak belanja hari ini karena kemarin sudah belanja.
dan masih ada, jadi kita pakai saja dulu yang masih ada. Kita masak itu sekitar 300 gram per item ya teman-teman semua. Jadi jahe, kunyit, temulawak, itu dimasak sekitar 300 gram, kemudian dicampur air sekitar 3 liter air. Terus nanti kita cekokkan pakai spoit ya. Kita sudah ada ini spoit yang untuk kesehatan seperti suntik itu ya teman-teman semua. Nih sudah ada. Dan ini harganya cuma Rp500. Sudah bersama suntikannya, jarumnya. Nanti kita buang jarumnya, kita simpan ya. Pertama perlakuan untuk ayam kita yaitu kita akan minumkan, kita cekokkan pakai ampon itu tadi ya teman-teman semua. Kemudian nanti sisa ampon-amponnya kita akan kocorkan ke pakannya, jadi supaya nanti stamina-nya tetap cepat kembali pulih, jadi cepat kembali sehat. Terus di air minum kita akan kasihkan nanti bergantian, kita kasihkan antibiotik trimizin. Kemudian di ayamnya kita sudah minumkan kemarin obat CRD, tapi karena ini beli lagi ini tadi tidak ada, besok baru kita keliling, baru kita cari ke poultry shop yang lain ya teman-teman semua. Kita cari obat CRD-nya. Terus air minumnya kita kasihkan pagi, kita kasihkan neomidipril. Kemudian malam kita ganti pakai trimizin ya teman-teman semua, supaya hilang ngoroknya dan sebagainya, untuk melegakan pernapasannya. Oke teman-teman semua, ngobrol-ngobrolnya sambil naik motor sampai sini saja dulu. Masih jauh perjalanan, mau konsen dengan perjalanan dulu. Jadi kalau teman-teman suka kita ngobrol-ngobrol sambil naik motor, boleh juga. Nanti kedepannya kita bisa ngobrol-ngobrol lagi sambil naik motor begini, sambil lihat situasi sekitaran Kota Makassar, biar tidak monoton dengan pemandangan kandang saja ya teman-teman semua. Oke teman-teman semua, ada salah silapnya mohon dimaafkan. Nanti ketemu lagi di video selanjutnya, tentunya yang lebih bermanfaat lagi buat teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Hujan lagi ya teman-teman semua, gelap lagi Makassar. Rata ini dari Goa sampai ke Takalar.